Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Iza dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Optimizing the Power of Digital Tool. Kami dari kelompok tiga. Nama saya Galuh Rizky Ananta, NIM C13 2020 00296. Lalu ada saya, Joseph Aldo Irawan, dengan NIM C13 2021 000357. Nama saya Andi Zaudin Mahendra dengan NIM C13 00370. Masih mute tadi? Ulangi. Masih mute. Ya ulangi. Ini ulang. Oke. Dengan saya Leni Meriska dengan NIM C13 2017 00062. Oke. Objectivize understanding the power digital tool and kind of it. Nomor 2, analyze how it works. Number 3, discover the best way to implement it. Digital tools adalah peralatan digital atau alat atau media aplikasi yang digunakan untuk membantu memudahkan pekerjaan yang kita lakukan pada zaman modernisasi sekarang ini. Digital tools pada permodalan digital marketing era 4.0 ada apa saja ya? Website resmi www.nama.com, ada online advertising, Facebook Ads, Google Ads, email marketing nama jujcarlson.com, SEM search engine marketing, sosial media, Instagram, Facebook atau WhatsApp, extras contents and video and marketing. Digital marketing menurut para ahli Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Klien dan burau. Pengertian digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi secara sederhana. Dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Menurut Heydrich dan Esterhuxles, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Covelio, Milley, dan Marcolin, digital marketing adalah penggunaan internet dan teknologi interaktif lain untuk menciptakan dan menghubungkan komunikasi antara perusahaan dan konsumen spesifik. Keunggulan digital marketing. Yuk, mari kita tengok. 1. Kecepatan penyebaran. 2. Kemudahan evaluasi. 3. Jangkauan lebih luas. Murah dan efektif. Nomor 4. 5. Membangun nama brand. Tantangan digital marketing. 1. Investasi waktu. 2. Jauh lebih terekspos. 3. Waktu untuk pelatihan. Nomor 4. Regulasi privacy. Website resmi. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme
perusahaan membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. SEM, Search Engine Marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search Engine Optimization SEO, upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Biasanya dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama namun murah. Kelebihan dari SEO adalah optimasi yang dilakukan hampir bisa dibilang gratis untuk bisa sampai di halaman pertama Google. Selain itu, teknik SEO akan lebih awet berada di halaman pertama Google jika sudah dilakukan dengan benar. Untuk kekurangan SEO adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dioptimasi bisa sampai di halaman Google. Search Engine Marketing (SEM). Mengoptimasi website agar muncul di mesin pencari dengan memanfaatkan iklan. Dengan kata lain, dalam penerapan SEM dibutuhkan trik mengiklankan website secara tepat menggunakan berbagai metode seperti pay per click, PPC, dan sebagainya. Kelebihan dari SEM adalah mudah sekali untuk bisa berada di halaman pertama Google. Kekurangannya adalah harus siap mengeluarkan uang untuk beriklan agar bisa berada di halaman pertama Google, namun hal tersebut dapat dicapai secara instan tanpa waktu lama. Will once, will better. Mas lanjut, Mas. Oke, untuk berikutnya ada contoh dari SEM atau Search Engine Marketing. Yang umum kita dengarkan biasanya adalah Google Ads. Nah, dari Google Ads sendiri itu apa sih? Yaitu program periklanan online yang disediakan oleh Google. Biasanya Google Ads sendiri merupakan platform itu masuk dalam salah satu dari Google yang khusus bergerak di bidang e-marketing. Lalu apa saja keunggulan dari Google Ads? Yang pasti untuk mempromosikan bisnis kita. Yang kedua, untuk membantu menjual produk serta layanan. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan traffic ke situs milik pribadi kita atau pekerjaan kita. Lalu, what is the importance of SEO for the brand? Atau pentingnya SEO bagi sebuah brand? Sebenarnya ada beberapa poin utama ya. Antara lain yang pertama adalah untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan. Biasanya ini diperuntukkan kepada para customer. Dan hasilnya pasti penjualan akan naik, rasa percaya customer terhadap produk kita akan semakin tinggi dan selain sebagainya. Lalu yang kedua ada SEO mengalahkan paid search atau iklan berbayar. Mengapa search engine SEO ini sangat penting? Karena meskipun jalannya lambat, namun kita dapat merintis dari nol. Yang mana artinya berdasar perintisan tersebut, apabila hasilnya baik, maka nama kita pun akan baik di mata pelanggan nantinya. Namun dengan yang saya sudah bahas sebelumnya, yaitu prosesnya sedikit lama. Lalu SEO dapat mengambil market share kompetitor. Nah, berhubung sudah kita membangun nama baik, lalu kepercayaan yang baik pula, pasti pasar dari kompetitor akan tertarik kepada milik kita. Dengan apa? Dengan branding yang sudah kita terapkan sebelumnya. Lalu, SEO tidak dapat berdiri sendiri. Mengapa tidak dapat berdiri sendiri? Karena biasanya kita membutuhkan sedikit acuan yang lebih jerumus lagi dari SEO. Contohnya, kita harus punya sedikit bahan untuk mempromosikan lebih bagus lagi dengan cara dari Canva dan lain-lain yang pokoknya supporting. We need some supporting tools untuk membantu kita di bagian SEO ini. Biasanya berupa digital marketingnya, misalkan pengeditan dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah memilih agensi yang tepat untuk menjalankan SEO. Pada zaman sekarang ini tidak seluruh orang bisa menguasai tentang SEO. Pertama, bagi orang yang bukan bergerak bidang marketing zaman sekarang. Maka daripada itu banyak sekali penyedia jasa yang membantu untuk mengiklankan barang atau pekerjaan kita, namun juga membantu untuk mengatur bagaimana administrasi dan tata cara lainnya supaya mengembangkan branding yang kita miliki. Boleh next, Mas? Oke. Lalu contoh dari yang tadi yaitu ada email marketing. Nah, pada saat di email marketing ini kita bisa melihat, saya
kami mengambil contoh yaitu ada satu dari Marriott. Itu jadi biasanya kalau penggerak e-marketing di zaman sekarang ini yang bergerak di bidang digital ya di 4.0, rata-rata pasti akan menggunakan email atau e-brochure. Nah, dari situ kita akan menggunakan advertise atau iklan secara tidak langsungnya yang bersifat promosi-promosi. Dan dari mana mereka dapat email kita? Nah, pada saat kita mendaftar atau check-in, biasanya akan dimintai oleh nomor telepon maupun email. Dari situlah pihak hotel menerima email kita, dan mereka secara tidak langsung akan mengirimkan advertise tersebut kepada kita supaya kita tahu ada apa sih promo yang terbaru di hotel tersebut. Boleh diganti, Mas? Lalu yang kedua ada sosial media. Nah, kalau untuk sosial media ini pasti sudah tidak asing bagi kita semua. Pertama, saya mengambil contoh juga dari Facebook dan WhatsApp. Dari situ kita bisa melihat banyak sekali advertise tertentu, bahkan promo yang disarankan resmi dari pihak yang terkait atau hotel terkait. Nah, dari situ kita bisa melihat ada promo, lalu ada offering tertentu. Dari situ juga kita dapat melihat bahwa kapan itu akan berlangsung offering tersebut atau kapan akan selesai. Nah, namun di sisi lain untuk yang promo tersebut tidak semua orang suka untuk terutama di bagian WhatsApp atau apa, misalkan diketik atau di pesan otomatis berisikan penawaran tersebut. Mungkin sebagian orang akan merasa senang karena apa? Kita mendapat info terbaru. Namun juga ada sebagian yang tidak suka. Lalu aplikasi di era modern ini, lalu yang pertama adalah Google Analytics atau Google Analytics, di mana fungsinya sendiri adalah ini merupakan salah satu platform daripada Google yang fungsinya untuk menganalisa atau secara analitik menyajikan data berupa grafik di mana itu berisi tentang apa yang kita butuhkan lalu di bagian e-marketingnya. Pertama dari banyaknya pengunjung, lalu bagaimana jangkauan kita sejauh ini dan lain-lain sebagainya. Lalu juga ada lagi Google Ads, di mana yang merupakan salah satu platform juga dari Google yang berfungsi khusus untuk advertising atau periklanan. Namun yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa Google Ads ini berbayar. Namun fungsinya adalah untuk mempromosikan barang atau jasa kita lewat Google. Lalu juga ada Facebook dan Twitter. Kita sudah tidak asing dengan Facebook dan Twitter pastinya jam sekarang. Tahukah saudara-saudari bahwa pada Facebook dan Twitter ini pasti kita sering melihat secara tidak langsung untuk advertising atau periklanan yang mereka sajikan. Dan biasanya kita akan muncul pada saat kita men-scroll layar kita lalu akan keluar periklanan sebentar. Namun kita bisa close itu ataupun kita bisa membaca itu. Sama halnya dengan Twitter. Sebenarnya semua itu sama konsepnya, yaitu untuk memarketingkan apa yang sudah kita bayarkan melalui Facebook maupun Twitter supaya mendapatkan effort lebih daripada e-marketing yang sudah mereka bayarkan, disebut dengan sejumlah uang tertentu. Lalu untuk ada Hootsuite dan Mailchimp. Kalau Hootsuite sendiri ini itu biasanya adalah platform yang terpusat di mana banyak sekali vendor-vendor tertentu yang melakukan satu koordinasi di Hootsuite ini. Jadi nanti pada saat saudara sudah dibuka Hootsuite tersebut akan menemukan Facebook dan lain-lain di situ yang berisikan iklan-iklan tertentu yang jadi Hootsuite ini sebagai wadah utama di mana pada saat ingin mencari iklan secara mudah, silakan bukalah Hootsuite. Di situ akan terpampang banyak sekali jenis iklan dari berbagai macam platform. Lalu untuk Mailchimp, di sini merupakan salah satu platform email khusus untuk email. Namun di Mailchimp ini dapat mengirimkan banyak sekali email secara bersamaan dalam waktu yang tertentu yang berisikan promosi-promosi misalkan dari hotel A mungkin promosikan sesuatu, namun tidak bisa mempromosikan secara one by one. Dan mereka dapat menggunakan Mailchimp tersebut dengan memasukkan seluruh datanya, data yang dipromosikan beserta dengan email-email tujuannya. Dan dalam satu kali kiriman, dapat mengirim hingga ribuan email secara langsung. Ganti ya, Mas.
Oke, Mas Andi. Untuk aplikasi di era modern 4.0, contohnya ada Ahrefs, yaitu digital marketing yang bagus untuk kamu pelajari di dalam SEO dan SEM. Lewat Ahrefs, kamu bisa mempelajari apa yang kamu inginkan, seperti memasang bisnis, atau kamu memasarkan bisnismu. Setelah itu ada juga Google Search Console, yaitu pelayanan yang ditawarkan Google untuk membantu kamu dan mempertahankan apa yang dipasarkan dan memecah masalah. Di situ pencarian Google ada beberapa fitur yang ditawarkan. Ada data traffic untuk situsmu yang tools, dan juga memberitahukan kamu jika Google menemukan masalah dalam mengindekskan spam. Lanjut, Mas. Di sini kita bisa bertanya, apakah siapa yang membuat digital marketing hotel yang ingin memulai atau sudah memahami digital tool beserta kegunaan dari media tersebut. Apakah digital tool dan digital marketing itu, kapan kita bisa menggunakan digital marketing dan kapan kita dapat menggunakan digital tool tersebut? Di mana kita dapat menemukan digital marketing dan digital tool tersebut? Lanjut, Mas. Kenapa kita membutuhkan untuk mengetahui digital marketing tersebut? Yaitu karena setiap digital marketing mempunyai keuntungan yang berbeda-beda. Satu, pelayanan pelanggan via online secara real time. Kedua, menghemat biaya promosi. Yang ketiga, menjangkau pasar yang lebih luas. 4, dapat bersaing dengan perusahaan besar. Dan 5, mendapat usaha semakin tinggi. Adapun 5 langkah urutan memulai digital marketing hotel, yaitu 1, harus mempunyai target pasar dan produk. Yang kedua, produk atau program yang terbaik yang memberikan daya tarik bagi calon tamu hotel. Yang ketiga, membangun website yang menarik. Yang keempat, membangun sosial media. Yang kelima, menggunakan SEO, SEM, dan sosial media ads. Ini adalah salah satu contoh, yaitu marketing old style versus 4.0 style, yaitu old style itu kita bisa lihat ada pasar tradisional, dan yang 4.0 itu seperti minimarket yang kita lihat seperti biasanya. Contoh relevan pada masa lampau. Marketing yang dilakukan pada masa lampau adalah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis untuk memperkenalkan produknya, melakukan tinjauan pasar secara langsung, dan melakukan observasi atau penelitian lingkungan. Karena di wilayah tersebut untuk mencari pasar mana yang akan menampung produknya. Sehingga banyak konsumen yang akan membeli karena produknya harus bisa lebih intens, tepat pada sasaran. Jadi semisal kita door to door agar konsumen tersebut dapat menikmati secara langsung. Old style versus 4.0 style,
yaitu kalau zaman sekarang adalah all style-nya memasang spanduk atau baliho di pinggir jalan. Karena zaman dulu masih menggunakan baliho, belum ada seperti platform digital seperti sekarang. Dan kalau zaman dulu masih door to door, masih membagikan brosur ke rumah-rumah. Kalau yang zaman sekarang kita bisa menggunakan digital video seperti kita upload ke aplikasi atau ke Instagram. Dan juga kalau zaman sekarang kita bisa menginfluence salah satu orang yang berpengaruh dalam hidup atau dalam sosial media kalian dengan cara mengendorse artis dengan barang yang kita tawarkan secara tidak langsung bisa dilihat oleh pengikutnya. Kelebihan dan kekurangan all style dan 4.0 style adalah kelebihan all style bisa ketemu dengan orang banyak karena kita sistemnya door to door kan ya. Jadi kita lebih bisa mengetahui pasar yang kita tuju itu tepat pada orang yang tepat juga atau enggak. Kelemahan all style yaitu kita terlalu memakan banyak percetakan dan juga wasting time. Karena kita juga belum tahu apakah pasar kita yang tuju sesuai atau tepat, karena misal tidak tepat ya kita bisa wasting time juga. Kelebihan 4.0 style yaitu produk yang ditawarkan akan dikemas menjadi bagus dan menarik dan akan menjadi point of view di semua tempat. Dan juga aplikasi sekarang lebih banyak dan dapat dinikmati orang banyak juga. Kelemahan 4.0 style. Banyak yang meniru ide kreatif kita tanpa sengaja dan itu diplagiat oleh orang lain karena tidak ada cipta. Yang kedua, tidak semua orang paham akan digital dan kita juga harus memahami akan hal itu. Lanjut kalian nih. Oke, jadi ada contoh perbedaan old style versus 4.0 style. Yang pertama, marketing dengan menggunakan papan iklan. Cara ini digunakan untuk agar semua orang tertuju dan market pasarnya untuk semua kalangan. Yang kedua, digital marketing 4.0 style dengan menggunakan aplikasi. Dengan menggunakan aplikasi, kita bisa menawarkan sebuah produk apa yang bisa kita jual. Next, Mas. Ini contohnya ya. From the two pictures above, it shows that digital marketing is very influential in increasing the attractiveness of the products being sold. Jadi ini contohnya ada apa sih ini iklan ya? Jadi gambar di atas menunjukkan bahwa digital marketing ini sangat menginfluence. Aduh. Boleh di-cut nggak bagian ini? Oke. Jadi, why digital marketing is so influential in marketing? Yang pertama, beautify the packaging to be sold. Yang kedua, attract buyers to want to buy. Yang ketiga, keeping up with the times. Yang keempat, make marketing more innovative. Jadi yang pertama, berarti keindahan packaging ya, atau paket atau pembungkusan atau berat packaging. Yang kedua, attract buyer to want to buy, berarti Menarik untuk membeli. Mas Galuh apa Mas Aldo aja yang lanjut, Mas?
attract buyer to buy. Nomor 3, keeping up with the time. Yang keempat adalah make marketing more innovative. Inovatif. Sorry, ada Lalu gangguan how- koneksi. Oh, iya. Oke, lanjut. Oke. Saya lanjut ya. Tadi ada gangguan koneksi soalnya di sini lagi mati lampu. Oke, saya lanjut. How can we apply digital marketing in marketing? With the 4 components above, digital marketing can run well and produce what we want and can sell products even better. Jadi dengan 4 komponen di atas, digital marketing dapat menjalankan, memasarkan sebuah produk apa yang kita mau dan menjual produknya lebih baik lagi. Next. Mengapa digital marketing sangat digemari untuk sekarang? Yang pertama, tentunya praktis. Semua orang dapat mengakses, tidak bertele-tele. Yang kedua, inovasi, dapat berkreasi, dapat menyalurkan bakat. Yang ketiga, knowledge, menambah pengetahuan tentang pemasaran tentunya. Yang keempat, produksi, dapat menghasilkan karya yang menarik, membuat pembeli merasa tertarik. Dengan perkembangan zaman sekarang dan melihat negara lain semakin maju, kita jangan sampai tertinggal tentang masalah digital karena zaman sekarang seluruh menggunakan digital termasuk marketing. Oke. Sudah pahamkah, saudara? Oh, berarti ini sesi pertanyaan ya? Ya, betul, boleh skip aja. Ya. Oke. Oke, skip. Demikian daftar pusakanya. Oke, thank you. Ini ada linknya ya. Udah ya? Sudah selesai. Sudah. Terima kasih. Sekian dari Terima kasih. kami. Semoga dapat bermanfaat materinya.